Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, MC selalu berdoa agar setiap hari kita, usaha kita, ikhtiar kita itu menjadi sebuah sarana untuk menyalurkan hasrat. Dalam penyaluran hasrat dan hobi itu semoga menjadi menyenangkan hati, sehingga menjadikan hobi itu dalam rangka untuk mencapai usaha dalam diri kita, jiwa kita, raga kita, untuk menuju cita-cita kita hidup sehat. Semoga Allah meridhoi usaha kita, usaha untuk menuju sehat, karena salah satunya adalah penyaluran hobi, penyaluran bakat yang tercapai. Tentunya kesehatan, baik itu sehat jasmani dan rohani, adalah merupakan cita-cita semua orang, semua manusia. Baiklah para pemirsa, untuk itu kesehatan, keseimbangan jiwa dan raga kita marilah terus kita syukuri dengan cara terus untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, agar waktu itu tidak terbuang sia-sia. Karena apa? Karena waktu selalu berjalan, tidak pernah akan berhenti dan menanti. Jadi waktu itu tidak pernah akan menanti bagi orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang tidur. Tidurlah sepanjang hari dan waktu akan berjalan meninggalkan kita. Untuk itu mari bangun, terutama generasi Z ataupun generasi setua saya menjelang umur 60 tahun. Mulai bangkit kembali menyalurkan hobi. Tentu dengan banyak bergaul, baik itu pergaulan di media sosial ataupun pergaulan secara langsung dengan teman-teman, agar hobi itu dapat tersalurkan sehingga menuju sehat, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Pagi hari ini kita akan mulai melanjutkan, walaupun sebenarnya sudah berkali-kali. Coba nanti bisa diamati sebentar ya. MC biasa pagi hari ini setelah subuh kemudian mengenakan sarung. Nanti setelah sedikit menunjukkan bagaimana selanjutnya lanjutan dari karya MC, ketika ingin mewujudkan bahwa ada dua, agak mundur saya, seperti ini, ada dua ekor elang yang sedang berebut bola takraw. Karena MC tertuntun oleh teman-teman di Facebook, terus terang saja MC merasa bersyukur bahwa ternyata teman-teman Facebook itu handal di dalam mengedit, entah itu video mungkin ya, video kemudian dijadikan foto. Jadi sekelas fotografer kelas dunia terwujudlah
desain seperti ini, gambar seperti ini. Saya tidak tahu ya, entah bagaimana caranya perwujudan video atau gambar ini kemudian dimunculkan di alam pikiran Facebooknya. MC melihat dan jatuh cinta dengan desain ini. Maka dengan tertuntunnya MC ini akan kita wujudkan, walaupun ada perubahan sedikit karena di paruh desain ini tertutup, ya, tetapi MC mengejawantahkannya terbuka. Jadi seperti kalau kuda itu terengah-engah, ini tampilannya. Dan karena mulai sulit ya, kedetailan, coba bayangkan dan lihat, tidak bayangkan ya, lihat begitu sulit kedetailan gradasi dan pewarnaan antara yang hitam, yang gelap, kemudian warna oranye agak kecoklatan ya, kuning, paruh matanya yang begitu sangat tajam ya, sehingga di sini pada kanvas ya terus terang MC mulai agak agak tertantang sih. Wah, ini seharusnya kita tebalkan di sudut sini, di sebelah paruh, di sebelah lubang hidung ya, dan begitu sangat tertantang ya MC. Ya, karena semoga contoh ini ya, coba diperhatikan. Ini matanya begitu sangat tajam dan paruhnya tertutup. Saya sangat sulit mendeteksi ya, apakah ya karena bodohnya pengetahuan MC, apakah ini dulunya video ya, karena kuku-kuku dan sayap itu seperti ada yang asli ya. Ini yang dapat MC tampilkan itu. Kemudian sayap-sayapnya, bentangannya dan bulu-bulu bertumpuk antara bulu halus kemudian bulu besar, bulu panjang itu seperti asli, sehingga benar-benar MC kewalahan ya. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada MC, kekuatan, ampunan, kekuatan. MC selalu beristighfar karena memang begitu sangat sulit mendatangkan burung elang kenggesi ya, jenis elang apa saja, sehingga MC hanya bisa mewujudkannya di dalam gambar. Kadang-kadang bermimpi, kadang-kadang melihat sesuatu yang mungkin masyarakat umum di RT 14 khususnya itu sering melihat keanehan-keanehan watak dan sifat MC, kadang-kadang berubah perilaku ya, karena memang cita-cita yang luhur ya, cita-cita yang kalau saya katakan tidak luhur, tetapi satu tujuan untuk bisa membiasakan ya, generasi muda itu selalu suka menyalurkan hobinya, terutama di bidang olahraga. Makanya karena MC itu sangat gemar ya, walaupun tidak terlalu pintar, bahkan tergila-gila terhadap jenis olahraga sepak takraw. Sehingga MC kalau dikatakan wah kok sukanya gambar, sukanya olahraga, ya karena penyaluran bakat saja, kan sudah
MC katakan pertemuan awal bahwa MC adalah juara 2 di tingkat SD negeri Negeri 1. SD negeri Negeri 1. Mohon maaf para pemirsa kalau harus jongkok, harus bungkuk seperti ini. Ya. Ini sekali lagi. Ini pangejauhan tanahnya ya. Dan masih jauh. Belum mendekati. Makanya masih coret-coret. Andai saja nanti hasil dari coret-coret atau lukisan NG ini tidak seperti pada desain persis, ya, mohon maaf karena ini tetap NG tampilkan, ya. Suka monggo, artinya kalau senang monggo, kalau tidak senang ya sudah, tidak apa-apa, karena MC yakin ya, MC tidak pernah akan mundur ketika menyalurkan hobi. Dalam bahasa Jawa kasarnya ya seneng ra seneng karepmu gitu ya. Ini lukisan MC yang tertuntun oleh desain grafis sekelas dunia ya. Sayap-sayapnya, bulunya begitu sangat mengagumkan, dan hanya seekor burung elang yang mampu dengan perusahaan MC mengangkat bola sepak takraw. Karena sepak takraw itu bolanya berlubang-lubang. Kalau bola voli mungkin sekali terkam bocor ya. Jadi ini mohon maaf. Kalau bola kaki mungkin sekali terkam, asalkan pas burungnya lapar ya, itu pasti langsung gembos. Gembos itu ya, lihat saja cakarnya. Ya. Jadi kalau sepak takraw itu karena tidak ada angin dan tidak boleh menggelinding, di atas rumput, melekat di rumput, ya, harus di atas tanah, dan peraturannya harus pakai kaki, tidak boleh pakai tangan. Beda dengan voli ya. Kalau voli, makanya kalau voli itu pakai tangan, ya, tidak boleh apa ya, beda lah ya, karena peraturannya juga beda, asal jenis olahraganya juga beda, sejarahnya juga beda. Bayangkan bagaimana bola takraw itu bolanya terbuat dari rotan, kalau yang sekarang tuh seperti sekelas karetnya fiber, dan tidak ada angin, maka ketika dicakar pun tidak gembos karena memang tidak ada angin, cuma berlubang-lubang ya. Berlubang-lubang ini berhari-hari hujan ya, ini kena tetesan air. Maksud MC begini ya, ini profil bola takrownya bisa dilihat, jadi berlubang-lubang. Kalau kita ketemukan begini, maka tidak mungkin elang ini bisa menggemboskan bola ya, karena memang tidak ada angin dan berlubang. Nah, lubang inilah nanti akan apa, ketika diterkam pasti bola ini akan terkait atau cakarnya ini akan mengait secara otomatis itu. Itulah mengapa MC tergila-gila menyelesaikan lukisan ini agar pangejauhan tahan dari sulitnya burung elang yang MC akan dapatkan. Mestinya nanti MC harus menghadap dan matur kepada BKSDA atau pemerintah yang mengurusi tentang masalah burung-burung yang dilindungi. Syukur-syukur nanti ada teman MC yang atau yang melihat video ini menitipkan anakan ya, jantan dan betina. Kita akan ternak dan akan apa,
perbanyak. Kita kalau disebut orang-orang yang pintar itu konservasi ya, atau mungkin badan kelestarian alam gitu ya. Oke, ini langsung saja MC akan mulai tambahkan ya, pewarnaannya sambil membelakangi ya mestinya. Mohon sabar karena ini nanti tentu persiapan-persiapan sudah kita siapkan, tetapi pengamatan para pemirsa ya, untuk bisa melukis dengan kedetailan seperti ini, tentu para pelukis akan mengenal ya, bahwa aliran MC yang hari ini tampilkan atau berhari-hari dalam pertemuan kita tampilkan itu realis. Realis MC, pernah melukis, juara 2 di SD Negeri Ngisi 1, dan juara satunya teman sendiri, tetangga dekat ya. Salam sehat. Nah, ini kembali terus kita akan, dan caranya ya, karena ini realis dan termasuk pokoknya institut mana atau perguruan mana lah, atau mungkin kampus mana, memang seni itu tidak ada batasnya. Nah, kalau yang ditiru itu garapan foto ya, kebanyakan ke arah realis, ya kan? Ada yang sampai melempar cat langsung ke arah kanvas ya. Nah, seperti ini supaya terlihat agak lebih gelap ya. Ya. Seharusnya tentu kita lebih agak rumit karena kedetailannya harus kita dapat. Walaupun kalau nanti pas malas atau tidak mood ya, udah langsung aja coret sebanyak mungkin. Akhirnya kadang-kadang lukisan itu kita lihat tidak bagus, tapi oleh pemirsa, oleh yang melihat. Tapi jangan lupa ya, lukisan itu kalau dilihat dari dekat sekitar 15 cm begini, 10 cm, 50 cm dengan 2 meteran atau 3 meter ini ya, coba itu akan beda. Kita dekatkan ya, itu akan beda tampilannya. Nah, ya kan? Kalau kita dekatkan dengan kita melihatnya agak jauh itu berbeda. Semua para pelukis tahu. Nah, karena ukurannya agak lebar ya. Walaupun ini panjang dan lebarnya, kalau Mada, anak saya yang pertama, Mas Mada ya, itu mengatakan karena ini kanvas dia ya. Terima kasih Mas Mada, ini kanvas dia. Ukurannya kurang simetris begitu. Makanya terus tidak ia lukis, hanya beberapa coretan. Sekarang karena saya selaku orang tua, ya, bapaknya, karena Mada itu anak saya yang pertama, anak saya yang kedua Eka, ini saya minta Bapak, Mas Mada, kanvasnya saya minta. Nah, akan saya
kasih gambar, lukis seperti ini. Akhirnya, ayo silakan Pak. Terus kemudian kita lukis hasilnya seperti ini. Jadi ketika lukisan itu kita lihat dari kejauhan, ya sekitar paling tidak 3 meter lah, atau 2 meter, minimal 3 meter lah. Dengan kita lihat dari dekat persis itu beda. Ya. Nah, kita ambil ini cat putih ya, karena sudah mulai akan menuju ke kedetailan. Nanti kalau memburuk ya kita, kalau menjadi tidak baik ya kita ulangi lagi. Mana yang gelap, mana yang perlu kita. Ya. Oke, ini kuasnya MC, pilih yang kecil ya, agak runcing ini ya, karena pewarnaan catnya agak tipis, ciut ya, ciut ya, terlihat ya. Kemudian kita, mohon maaf kalau membelakang ya, biasanya seperti itu ya. Ya ini ya agak lambat ya, karena perlu pikiran, sambil berpikir. MC tidak menyerah. So, kalau menyerah langsung pesen MMT. Oh iya, kalau menyerah pesen MMT artinya kembali ke print ya. Akhirnya jari-jari pikiran itu tidak main lagi. Nah, ini makanya tidak pernah akan menyerah ini. Artinya ya selalu berusaha untuk bisa mencurahkan ya, di atas kanvas. Nah, ini keliru. Nanti kalau keliru ya kita rubah lagi ya. Coba. Akan kita benarkan ya. Akan kita betulkan. Ini yang warnanya hitam. Wah, seperti ini. Nanti kita betulkan lagi. Jadi ke arah mana kita lukisan ini akan lebih mengalir seperti aliran-aliran ya, karena MC mengalirkan hobi ya, menyalurkan saluran, aliran ya, monggo lah. Yang penting nanti terwujud ya, terwujud walaupun lambat, karena ini lukisan asli, beda dengan MMT atau pakai mesin print. Sekali kita kalau ke Sragen ya, tidak saya sebut itu percetakannya, mau minta 3,5 meter ukurannya atau 3 meter, 2 meter, bolanya kita buat 1 meter lingkarnya, wah, paling lama 2 hari selesai, atau 3 hari ya. Kalau pengen ditunggu cepat, langsung kita tunggu paling sehari. Ya, minta bantuan ke desainer. Nah, tapi MC ingin mencurahkan kembali supaya tangan itu ya, ini maaf kalau kita percepat ya, seperti ini, tangan itu tersalurkan dan hati juga tidak jengkel. Artinya karena memang tidak berhenti, kalau dalam bahasa kasarnya tidak mendongkol gitu. Nah, oke, saya kira cukup pertemuan pagi hari ini. Nanti akan kita sambung
Insya Allah kita percepat nanti hasil videonya ya. Sekian, selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.